Baik, ibu-ibu masih tetap semangat ya. Semangat. Ya, kita memang harus bersabar Bu untuk belajar itu. Karena memang kita ini butuh keseriusan untuk materi yang kita sudah sampaikan dari tadi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan persoalan perasaan. Jadi kita harus menghadirkan perasaan untuk apa yang telah kita pelajari tadi sehingga kita bisa mempraktekkan di rumah. Kenapa? Karena memang ya segala macam persoalan itu perlu dihadapi dengan tenang, dengan santai, tidak perlu panik. Kalau kita mengalami hal-hal yang seperti yang sudah kita belajar sejak tadi. Ibu-ibu, ada disabilitas yang tidak bisa direhab. Saya akan jelaskan materi yang selanjutnya ini. Ini Bu, yang dari tadi kita bicarakan. Coba kita perhatikan lagi Bu. Ya, Ibu Wafi jangan anu ya. Jangan sibuk dengan kegiatan yang lain. Perhatikan dulu. Ya Pak, ya Pak. Ini disabilitas fisik misalkan. Kemudian ada juga disabilitas rungu wicara. Kemudian ada disabilitas mental atau hiperaktif. Kemudian ada disabilitas netra, kemudian ada disabilitas intelektual. Dari semua jenis-jenis disabilitas ini Bu, ada penyandang disabilitas berat. Jadi penyandang disabilitas berat ini seperti di halaman 6 itu di buku pintar, penyandang disabilitas berat itu ya disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi. Apa rehabilitasi Ya. Pak? Nanti saya jelaskan ya. Nanti Ya, jelaskan. Tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, nanti ini saya jelaskan Bu ya, apa itu rehabilitasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas berat. Perhatikan Ibu, Ya Pak. disabilitas fisik ini memiliki kekurangan fungsi pada fisik. Fisik. Contoh ini di gambar Bu ada Bu, lihat perhatikan di picture Bu ini Bu ya. Nih. Kemudian disabilitas rungu wicara. Ini Bu, ini tidak punya kaki, ini tidak bisa mendengar. Kemudian disabilitas mental, ada kelainan mental. Kalau hiperaktif ini Bu terlalu aktif. Saya ingin tanya sebentar. Ibu-ibu kan kemarin sudah disampaikan, apakah di antara anak ibu-ibu ada yang hiperaktif, yang anaknya aktif, terlalu aktif itu sehingga kadang-kadang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan? Apakah salah satu anak ibu ada yang seperti itu? Ada Pak. Ada? Ada Pak. Ya. Kalau menghadapi anak seperti itu, apa yang ibu lakukan di rumah? Biasanya hobi Pak. Oh, itu hobi. Jangan, tidak boleh keras ya, tidak boleh dipukul ya, tidak boleh itu termasuk kekerasan fisik, tidak boleh itu. Oke. Kalau disabilitas netra ini, ya ini persoalan dengan penglihatan, sama sekali tidak bisa melihat, Ibu ya, Iya Pak. tidak sama sekali tidak bisa melihat. Kemudian disabilitas intelektual atau Down syndrome ini memiliki keterlambatan dalam berpikir dan sebagainya. Jadi penyandang disabilitas yang perlu kita ketahui itu adalah penyandang disabilitas yang memang tidak bisa direhab, tidak bisa tidak bisa Obati Pak ya? diobati, tidak bisa diobati, tidak bisa dikembalikan seperti orang normal lagi karena memang kedisabilitasnya berat. Jadi ini kebutuhan hidupnya sehari-harinya harus dibantu orang lain. Nah, disinilah kemudian ibu, ya naudzubillah Ibu ya, ibu harus benar-benar mampu menghadapi persoalan seperti ini. Kalau misalkan di antara keluarga ibu ada yang menderita disabilitas berat, inilah ujian kita yang akan kita hadapi. Apa?
menghadapi orang yang sakit seperti ini Bu, butuh ketabahan kita, ketegaran kita untuk ya merawat, mendampingi. Apa sebabnya? Karena ini sudah kehidupannya tergantung kepada orang lain. Kebutuhan dirinya, kebutuhan makan, mandi, bahkan untuk ke kamar kecil harus dibantu orang lain, dipandu orang lain. Makanya kondisi seperti ini butuh kelatihan kita, kesabaran, ketabahan kita. Dari awal kita sudah mempelajari bagaimana kita menghadapi bagaimana merawat dan menghadapi orang yang menderita penyakit disabilitas. Sehingga ibu kalau sudah tahu bagaimana caranya, setidaknya ibu bisa merawat orang yang sedang sakit berat seperti ini, sudah ada caranya. Jadi tidak perlu, ini sudah jelas Bu, ini punya kekurangan. Tidak bisa disembuhkan ini sudah. Makanya butuh ibu harus merawat. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini ibu mengalami keluarganya ada yang seperti ini, menurut Ibu Wafi kira-kira apa yang akan dilakukan? Ibu Endri kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya biasa Pak, dirawat seperti anak kecil itu Pak, dimandiin, dipijat, kayak gitu. Pokoknya dirawat dengan baik Pak. dirawat Pak. Saya pun memang berpikir kalau menghadapi orang yang sudah menyandang disabilitas berat ini memang ya intinya adalah kita menghadirkan perasaan itu saja. Harus menghadirkan perasaan karena ini memang berhubungan dengan kesabaran kita. Jadi kita butuh sabar, butuh berlama-lama belajar bagaimana merawat orang ini. Belajar tidak hanya cukup 10 menit Bu. Belajar Ya, itu. Pak. Apalagi sampai sekarang belum nyampe 10 menit kan ya? Belum Pak, Belum, masih ya? 7 Jadi menit Pak. materinya yang akan disampaikan cuma ini. Lanjut. Ini kita butuh bersabar. Makanya yang berhubungan dengan disabilitas saya sampaikan, disabilitas berat ini tidak bisa direhab, tidak bisa disembuhkan. Makanya kita hanya berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi, untuk menjadi pembantu, untuk menjadi orang yang sedang sakit ini. Iya Seperti yang Pak. saya katakan tadi, saya ulang ya, saya pertegas, makannya harus dibantu, mandinya harus dibantu, kemudian kebutuhan apapun, pakaian baju harus dibantu. Ibu pernah dengar cerita tentang orang yang disabilitas sampai umur 27 tahun itu masih seperti bayi. Iya Pak. Iya Pak. Dan ini butuh kesabaran. Saya memang menganjurkan ibu-ibu ya, naudzubillah ya, kalau misalkan di suatu saat nanti ada hal-hal harus kena musibah seperti ini, ya mohon ibu-ibu bisa berlatih bersabar. Ya Ibu, ada pertanyaan dulu Bu sebelum saya jelaskan panjang lebar soal ini. Apa ada yang berhubungan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ini? Ini Pak, kebetulan Ya. di rumah saya itu ada mertua disabilitas berat Pak. Ketika saya itu merawat selalu mengeluh Pak. Seakan-akan pelayanan saya ini terhadap mertua saya itu tidak ada artinya Pak. Sehingga kami itu seakan-akan emosi. Bagaimana cara untuk mengatasi Itu hal seperti itu? itu mengalami keterlambatan apa yang terjadi, kondisi kejiwaannya apanya dari jenis-jenis ini masuk disabilitas yang mana? Disabilitas fisik Pak, pas kemudian Fisik? ya fisik, pas kemudian disabilitas netra Pak. Sehingga itu seakan-akan memanglah tidak tahu Pak terhadap pekerjaan kita itu. Padahal kita sudah maksimal mengasuh istilahnya mertua saya itu Pak. Tapi bagaimana solusinya itu Pak? Iya, seperti yang sudah kita pelajari Ibu Wafi, ya kan ya? Ibu Wafi Iya Pak. menghadapi orang yang menyandang sakit, ya mohon maaf, semua orang itu dilahirkan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan cuma karena memang ada ini, tidak ada orang yang cacat sebenarnya, ya kan? Cuma memang ada
muncul istilah seperti ini hanya untuk memastikan bahwa kita ini akan merawat orang-orang yang yang katanya Kurang. memiliki kekurangan. Ya kalau misalkan Nitra tidak bisa melihat sama sekali ya. Iya Ya. Pak. Kemudian fisik Fisik itu tidak ada bisa Pak. melihat, bisa Pak, berjalan, kakinya yang kiri itu tidak ada Pak. tidak punya kaki, Tidak kemudian punya buta. kaki. Iya. Buta Ya, ini Ibu. Pak. Oh iya Ibu Wafi menghadapi seperti ini memang harus bersabar Bu Wafi. Karena kadang-kadang orang yang menderita seperti ini memang berbagai macam hal yang diminta. Iya Bu Pak, Wafi, ya. memang saya sudah berusaha sabar Pak. Tapi Iya. kan ini adalah permasalahan keluarga saya tiap hari Pak. Artinya pasti ada titik jenuhnya. Nah, maka dari itu Pong sekarang masih ada pendamping. Saya minta solusinya bagaimana. Ya, Mungkin solusinya satu Bu Wafi. Bersabar, sabar ya. bersabar. Manjadda wajadda. Oh. Kalau dibelikan langit, Pak. Intinya manjadda wajadda. Ya.